Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Lama banget kita nggak jumpa ya. Ditemani dengan bocah cilik ini ya. Oke, sahabat-sahabat semuanya, apa kabar yang ada di jauh di sana? Lama banget kita nggak jumpa, kita nggak bikin ngevlog karena memang kita disibukkan oleh dengan aktivitas masing-masing. Oke ya, terus lanjut teman-teman, kita hari ini mau mencoba sesuatu yang baru ya. Kemarin kan kita udah lama nggak ngevlog nih, kita lama juga nggak bikin video-video di kebun. Karena apa? Karena saya yakin bahwa teman-teman semuanya sudah punya tanaman sendiri-sendiri ya, udah berbagai banyak pilihan, udah berbagai banyak metode cara tanam, pembudidayaan segala macam. Bahkan teman-teman semuanya tuh udah mahir semuanya. Sekarang sudah waktunya memikirkan bagaimana untuk mencari pangsa pasarnya. Bukankah begitu? Oke, kita simak, kita mau melihat salah satu video ya. Di sini adalah kita di sini bukan niat untuk ini ya. Kita cuma mau berbagi aja. Kita mau menyapa saja buat teman-teman semuanya. Ini adalah tanaman porang kebun kita yang kita tanam dari bibit katak yang rada gede dikit ya. Kita sengaja nih ya, kita masih menggunakan metode manual seperti bagaimana bapak-bapak atau sebagaimana kakek-kakek nenek kita menanam dengan metode satu guludan dengan satu titik tanam. Cuma kita menanamnya dengan jarak rapat, tapi tetap pakai gulutan dibumbun tinggi kayak gitu. Terus untuk pembersihan gulmanya juga kita ini udah tahap kedua ya teman-teman ya. Ini sudah kita pakai cabut rumput atau dipakai sabit di sampang gitu ya. Bisa lihat sendiri ya. Ini bibitnya yang katak rada gedean, terus sebelah lagi maju ke depan situ ada kena bercak daun juga nih. Ini bahaya nih ya. Banyak teman-teman yang kena bercak daun tuh pada ngechat ke WA tanya antisipasinya gimana. Kalau udah kena ya udah, kita nggak bisa mengobati, mungkin cuma kita bisa mencegah untuk penularannya biar nggak semuanya tuh kena dampaknya. Tuh lihat kan, ada beberapa dari 100 banding 1 lah ya, dari 100 pohon mungkin ada 1 pohon yang terkena bercak daun. Nah ini ada juga yang gede, ada juga yang rada kecil ya. Nah untuk teman-teman perlu ketahui bahwa lahan kita yang ada di sini itu adalah lahannya itu terasiring. Jadi dulu ini adalah lahan yang terbengkalai, tidak ditanamin, banyak hutan-hutan bambu seperti dilihat di bawah itu ada bekas tanaman bambu yang udah dipangkas habis semuanya. Terus ini yang rada kecil-kecil teman-teman ya, ini katak yang kecil-kecil, belum sempet dibumbun tanahnya, belum sempet dikasih pupuk juga, jadi ya pertumbuhannya masih natural alami kayak gini ya. Nah inilah ada kebun kita. Mungkin tak seluas bangetnya teman-teman semuanya, tapi kita sangat senang banget ya. Terus ini untuk bibit umbinya yang kita kembangkan di bawah, jadi yang untuk katanya kita tanam di atas, yang umbinya kita tanam di bawah. Dan ini perkembangannya kita tanam kemarin di bulan 11 ya. Ini kita tanam di bulan 11 di saat musim penghujan sudah merata. Terus ini untuk gulma kita sengaja ya, untuk fase generatif dan vegetatif saat ini kita nggak membersihkan gulmanya terlalu bersih. Karena apa? Karena di saat ini hujan di Kota Madiun khususnya itu sudah jarang-jarang. Jadi kemarin untuk mengurangi penguapan biar nggak terlalu kering banget, jadi tetap kita kasih gulmanya beberapa di bawah, asalkan gulmanya itu tidak tinggi setinggi porangnya ya teman-teman ya. Terus ini kita kemarin sempat tumbang sari sama ketela. Ada juga kita tanamin itu dengan jagung. Ya di sela pinggir-pinggirnya kita tanamin jagung. Terus rumput di pinggiran tetap kita biarin biar memang dia tetap sejuk di bawahnya. Karena kalau memang ini terik, nggak ada naungannya, itu bisa panas ya teman-teman ya. Nah memang isi nggak seberapa ini ya, kayak teman-teman yang ada di luar pulau nih ya. Kalau teman-teman bertanya ini pakai pupuknya apa mbak, ini tetap kita pemakaian pupuk seperti biasa ya, karena kita juga peternak kambing, jadi kita juga menggunakan pupuk komposnya. Untuk pupuk yang kedua kita kemarin itu pakai penggunaan
pupuk cair ya, kita pakai dicairin gitu untuk pupuknya. Seperti biasa sama ya sama teman-temannya. Untuk bibit yang kita gunakan ini adalah bibit umbi. Oh, coba lihat nih, nih. Ini banyak banget rumputnya teman-teman ya. Kadang itu sampai kesel ya. Ini rumput. Untuk yang bawah ini kita tanam kemarin itu pakai umbi mini. Umbi mini yang sampingnya ini umbi gede ya, rada gedean. Terus kemarin kita sempat tumpang sari sama jagung juga. Nah, kebetulan sekarang jagungnya udah hampir habis teman-teman. Karena usia jagung 3 bulan aja udah bisa panen. Ada ketela pohon juga, ada pisang juga. Jadi semua kita tanam. Karena apa? Yang pertama, kita tidak hanya mengandalkan barang aja. Karena kita juga butuh sayur, kita juga butuh makan, bukan tanaman-tanaman lain juga ya gitu. Pinggirnya tuh tetap kita biarkan ya rumput-rumputnya, nanti kalau udah tumbuh gede kita potong rumputnya, kita taruh di bawahnya batang-batang borang, jadi dia bisa jadi pupuk kompos lagi. Nih pura albino nih, ada bercak-bercak putih tapi dia bukan bercak daun ya. Terus kita tahu sendiri, nah tumpang sari seperti ini. Jadi lahan kita walaupun ada seluas 1 hektar, tapi tanamannya nggak seluas dengan tanaman yang ditanam dengan lahan terbuka 1 hektar. Terus yang ini teman-teman ya, ini untuk yang di atas kita tanam dari bibit umbi isi 3-4 per kilonya ya. Ini kita dengan sistem bedengannya 1 guludan dengan 3 titik tanam, jadi dia memanjang gitu ya. Ini, dan kebetulan ini kita sudah pemupukan yang kedua untuk yang ini, karena tunas pertama tuh udah muncul katak tuh, kita lihat beberapa udah muncul katak ya teman-teman ya. Terus yang mana lagi nih, tuh di atasnya juga ini beberapa sampingnya tuh tumpang sari sama pisang. Nah pisangnya juga ada. Ini mungkin kemarin ada berapa kuintal kita tanam di sini. Lanjut nanti kita mau pemupukan yang kedua itu dengan pemupukan untuk pembuahan. Nanti kita ada yang merekomendasikan untuk pembesaran umbi biar berbobot gitu ya. Cuma kita belum tahu kalau misalnya bobotnya sekian, penggunaannya sekian, itu belum kita coba. Nanti kita mau coba untuk pemupukan biar nanti umbinya walaupun kecil tapi dia berbobot. Nah, jadi kemarin itu kita nggak sempet untuk membumbun tinggi ya untuk guludan yang ini, karena kita hanya membersihkan parit atau saluran airnya aja biar tidak tergenang dengan air. Jadi untuk menghindari busuk batang, itu mungkin ini salah satu alternatif kita untuk menghindari busuk batang. Jadi saluran airnya tetap lancar ya, jadi tidak ada air yang mengenang, sehingga umbinya juga nanti tidak rawan busuk ya teman-teman ya. Nah, jadi beginilah suasana di pagi hari. Sejuk di mata. Oh iya, untuk teman-teman semuanya, kemarin yang menanyakan tentang penggunaan herbisida. Ini coba nih kataknya. Kalau kataknya udah segede ini, usahakan nggak usah pakai herbisida lagi ya teman-teman ya. Karena untuk menjaga masa pembuahan jadi kataknya itu nanti mungkin bisa mengganggu ya pertumbuhannya. Jadi dia harus adaptasi dengan lingkungan, harus dengan obat ini, jadi rumput agak terganggu ya. Kita lihat ada satu yang tumbang teman-teman, kasihan, oh my god. Itu ada yang beberapa kita kasih jerami padi juga, cuma sedikit tapi ya nggak banyak kan, karena kemarin pas lewat aja ada, jadi kita taruh aja gitu. Nah ini katanya udah mulai muncul nih, jadi kita sudah stop penggunaan herbisida sistemik. Terus untuk pemupukan nanti kita tinggal 1 kali pemupukan pakai pembuahan ya.
Nah, untuk yang atas ini kita tanam kemarin pakai bibit umbi mini sekilo isi 100. Ya, setara dengan katak super lah ya. Ini dengan metode satu guludan itu memanjang gitu. Terus kita pakai 5 titik tanam. Ada 5 baris ya, ada 5 biji deh. Nah, ini jadi baru tunas kedua ya teman-teman ya. Nah, ini kemarin kita terakhir ada yang masih tumbuh tunas juga. Ini kita menggunakan pestisida sistemik kemarin itu. Jadi memang rada lambat ini ya penanganannya, karena kemarin kita tertinggal. Jadi kita tinggal kemana gitu, gak sempet lihat kondisi yang di kebun satu ini. Jadi kita terpaksa untuk mempercepat, kita pakai ini. Nah, di sini. Jadi alhamdulillah, walaupun nggak seberapa, insya Allah nanti kita bisa memaksimalkan untuk pemupukan yang terakhir, penggunaan pupuk untuk pembuahan ya. Ini jadi satu guludan ini teman-teman ya, ini muat ada sekitar 5 kilo, ada 500 pohon untuk satu guludan. Ini untuk yang satu ini adalah kebun dari bibit umbi belah. Jadi bibit umbi yang 1 kilo kita belah jadi 5, jadi 6, itu ini hasilnya teman-teman. Tapi untuk hasil panennya kita nanti akan tetap mereview hasilnya seperti apa umbinya. Nah, untuk secara pertumbuhan kataknya juga normal, batangnya juga gede. Terus perbanyakan bibitnya juga optimal. Cuma kita nanti belum tahu hasil umbinya nanti bisa bulat beneran seperti biasa kita tanam pakai umbi yang 1 biji apa enggak. Nah, ini ada yang di bawah naungan ya teman-teman ya. Sampingnya itu ada pohon asem, ada pohon jati juga. Nah, jadi ini rada ada naungannya gitu. Ini kita metode tanam satu guludan dengan 1 titik tanam. Sampingnya tuh kita tanamin jagung. Jadi misalkan kita ke kebun tuh ya, hasil yang bisa dimakan itu jagungnya nanti bisa dibakar sambil cabut rumput di bawah sana gitu. Jadi kayak tempat wisata gitu. Yang sampingnya ini ya penuh dengan gulma. Jadi ada sebagian sini yang nggak kita tanemin karena memang bawahnya tuh banyak banget batu bata, karena memang ini bekas rumah dulu, nenek dulu ya. Nah, jadi gini, pertumbuhannya semua nggak sama ya teman-teman ya, karena umbinya kan kita belahnya itu kan kadang ada yang kecil, ada yang gede. Terus yang ini seperti biasa bibit katak yang masih sisa kita tanam sini, cuma belum dibersihkan, lahannya belum dibersihkan. Terus untuk pembumbunannya juga belum diaplikasikan, pemupukannya ini juga belum. Nih, subur banget. Jadi salah satu tanda-tanda kebun yang subur, tanamannya subur, itu rumputnya juga subur. Sebenarnya malu deh tanaman kayak gini aja ditontonin sama teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita saling berbagi karena nggak ada karena tanaman yang sebagus apapun pasti juga ada yang jelek. Jadi kebun itu nggak ada yang sempurna gitu. Walaupun banyak yang ditontonin subur-subur, sebenarnya belakangnya juga ada yang nggak subur gitu. Tuh kita lihat nih, tunas pertamanya kecil. Nah, tunas yang keduanya, nah ini sebagian yang rada bagus nih, tunas keduanya. Nah, di sini nih. Seperti biasa kita masih pakai metode cara lama dengan 1 guludan dengan 1 titik tanam dengan jarak tanam sekitar 6-10 cm ya. Jadi ini kita bisa muat banyak, kita bisa membumbun, kita bisa ngasih perbanyakan tanah. Jadi kompos juga masuk. Jadi kalau kita mau, nanti rencana kita mau tumbang sari nih ya, kalau sudah mau fase ya udah keluar kataknya, nanti kita akan tanamin jagung untuk di sela-sela barisannya, itu rencananya. Karena kita nggak mau rugi ya, karena lahan segini luas, kalau kita cuma tanaman porang aja saya kira kurang afdal lah ya. Seperti itu ya, bisa dikatakan petani nggak mau rugi ya tuh di sini. Jadi kita bisa tumbang sari dengan tanaman yang lain. Nih, jadi ini baru tunas kedua. Tunas pertamanya mengerikan sekali. Teman-teman bisa lihat tuh. Oh, bisa lihat tunas pertamanya kecil banget, sudah mulai menguning, rumputnya juga subur. Tanamannya alhamdulillah mau dibilang subur ya biasa-biasa aja, mau dibilang nggak subur dikira nanti kurang bersyukur ya gitu ya. Oh ya, minum dulu teman-teman ya. Taruh dulu.
Terus di sini tuh tunas yang kedua itu lebih gede, tunas ketiga. Nanti tunas ketiganya tuh biasanya lebih gede lagi. Untuk bibitnya kemarin kita di sini pakai bibit katak campur ya teman-teman ya. Jadi katak supernya udah kita pisahin. Kita tanam ini random, all size semua masuk di sini. Ini sudah pemupukan yang kedua, rumputnya juga subur, tanamannya juga alhamdulillah memuaskan. Terus untuk bagaimana tuh mengetahui hasil panennya nanti teman-teman? Aduh, masih dalam tahap pengelolaan lahan dulu, persiapkan dulu ya gitu kalau aku mah. Nih, ini yang terlalu gemuk ini, entah kemarin kebanyakan kompos apa terlalu banyak apa ini ya. Jadi sebagian di sini tuh ada yang satu tempat itu subur banget tuh di sini. Tuh di dekat pembuangan sampah-sampah daun-daunan gitu. Di sini rada ini. Jadi semua ya, jadi kebun kita satu-satu sisinya tuh semua ditanamin pakai jagung ya. Biar ini ya, awal rencananya sih buat bakar-bakar gitu kalau ke kebun, tapi ini ternyata bagus juga. Nah, kita nanti mau coba lagi nih. Jadi misalkan teman-teman ini berminat ya, misalnya mau saring-saring atau gimana, tapi saya kira teman-teman tuh udah pintar-pintar semuanya. Oh iya, kemarin dengar-dengar di Madiun itu ada namanya wisata edukasi porang. Tuh di Madiun, tapi Madiunnya kemana kemarin ya? Alamatnya belum ada ini ya. Masih simpang siur karena harga porang yang cenderung bikin petani pemula itu ngedown banget. Sama kayak saya juga kayak gitu ya. Mudah-mudahan kita back to the old time, we can improve the prices of konjac ya, because it's komoditas ekspor, so we need to pray it will be good. Nah ini ya kebun kita penampakan dari atas. Ini yang sangat mengerikan ya teman-teman ya. Ini yang bekas tanaman yang di sini nih. Ini semua itu banyak gentengnya di sini, banyak batu batanya. Tapi tetap kita kemarin tetap tanamin, tapi ternyata hasilnya kurang begitu memuaskan ya. Nih, kalau kita pakai cabut rumput nih, bener-bener menyiksa waktu nih. Oke deh teman-teman, sekian dulu video review kita pergi ke lahan ya, bareng-bareng. Jadi kita bisa lihat, teman-teman bisa lihat penanaman kita di Madiun itu seperti apa. Jadi untuk mentarget, ini kita belum berani ya. Untuk harga porang sendiri untuk tahun ini mudah-mudahan nanti bisa stabil. Untuk bulan 3 nanti mungkin ada deal pembukaan mulai kapan, mungkin bulan 4 sudah mulai beroperasi, bulan 5, bulan 6 nanti kita siap panen, bulan 7, bulan 8 nanti kita bisa mempersiapkan untuk next penanamannya nanti. Untuk berikutnya bulan 7, 8, 9 nanti bisa untuk persiapan bibit, terus sebagian bisa nanti pengolahan lahan, bisa nanti persiapan untuk nextnya tuh untuk pembudidayaan penanaman apa. Jadi kita lihat ya, untuk dunia pertanian sendiri kiranya sebagai petani apa yang begitu menguntungkan, apa yang bisa memberikan kita manfaat yang lebih. Jadi kita tidak hanya bergantung pada satu tanaman, tapi kita juga bisa membudidayakan tanaman lainnya seperti jagung, seperti kacang, seperti ketela, singkong, segala macam. Insya Allah itu bisa bermanfaat buat kita semuanya. Selagi pabrik masih ada, untuk pabrik porang masih ada dan masih berdiri, dan masih ada pengepul atau penerima ataupun pabrikan yang siap menerima hasil panennya. Jadi tetap semangat terus, nggak usah ragu, nggak usah bimbang. Teman-teman tetap semangat ya, berdoa yang terbaik. Kita hanya bisa berdoa, kita hanya bisa berusaha. Mudah-mudahan Allah memberikan titik terang buat kita semuanya. Sukses terus semua petani yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan sejahtera, sehat sentosa. See you, bye-bye.